marilah kita jaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa, demi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadanallah wa yakum ma bihi wasiqil hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah TV Majelis Ulama yang saya hormati. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sebagai warga negara Republik Indonesia harus menjaga persatuan dan kesatuan. Apatah lagi kita hidup di negara Republik Indonesia ini yang berfalsafahkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang dibingkai oleh Bhinneka Tunggal Ika. Apatah lagi kita sebagai orang yang beriman, pasti persatuan dan kesatuan itu yang kita harus junjung tinggi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah semuanya. Ayat ini oleh salah seorang cendekiawan Muslim pada zaman Khalifah pernah berkata bahwa sesungguhnya terjadi pertengkaran dan perkelahian di antara kita. Penyebabnya ada dua. Yang pertama karena rayuan, dan yang kedua adu domba. Hal ini menurut cendekiawan ini mengibaratkan ada 3 lembu. Satu yang berwarna merah, satu yang berwarna putih, dan satu yang berwarna hitam. Ketiga lembu ini saling bersahabat, saling bersatu, tidak pernah pisah. Pada suatu ketika ada seekor harimau yang ingin memangsanya, tapi dia tidak bisa oleh karena persatuan dan kesatuan ketiga lembu ini sangat rapi. Akhirnya karena harimau ini adalah sangat cerdik, pada suatu ketika dia mengintip dari pandangan jarak jauh. Ada seekor lembu ini pisah dengan temannya, maka harimau ini mendatangi lalu berkata, "Hai lembu, maukah saya ajak pergi melihat padang rumput yang sangat subur untuk kau makan supaya badanmu itu sehat?" Lalu si harimau ini berkata, "Siap untuk ke sana." Baru berangkatlah bersama ke sana. Di tempat itu ternyata apa yang dijanjikan memang betul, ada rumput yang subur lagi hijau. Kemudian harimau ini berkata, "Lembu, kalau engkau datang besok jangan bawa temanmu, sebab kalau kau bawa temanmu, rumput ini akan cepat habis dan kau akan kurus." Maka pada waktu itulah lembu ini berkata iya. Keesokan harinya datanglah lembu ini ke tempat itu, lalu begitu makan, dalam hatinya si lembu berkata, "Alangkah bagusnya harimau ini karena saya diajak pergi makan rumput yang sangat-sangat subur." Maka apa yang terjadi, lembu ini terus makan itu rumput, akan tetapi dari pandangan jarak jauh harimau ini datang melihat, ternyata betul lembu sudah ada. Maka seketika itu juga harimau ini datang mendekati lembu ini yang sementara asik makan. Kemudian disergaplah lembu ini. Lalu apa yang terjadi? Lembu pada waktu itu mati di tempat, lalu dimakanlah si harimau ini. Maka tamatlah riwayatnya lembu si warna merah ini. Keesokan harinya harimau ini kembali lagi ke tempatnya. Si lembu itu berteman, lalu masih ada 2 ekor lembu, lalu yang satu sudah mulai pisah, kemudian yang satunya di tempat lain.
Lalu didekatilah si lembu ini, lalu harimau berkata, dia adu domba lagi. Hei warna putih, kenapa kamu bersahabat dengan lembu warna hitam? Sesungguhnya lembu hitam itu baunya sangat busuk, kemudian dia tidak pernah mandi. Di lain pihak, si harimau ini juga datangi si lembu yang hitam itu, kemudian diadu lagi. Hei lembu hitam, kenapa kamu bersahabat dengan lembu putih? Bukankah kamu itu dicerca oleh temanmu bahwa kamu katanya tidak pernah mandi? Lalu naik pitalah kedua lembu ini, kemudian dia pisah tempat. Lalu keesokan harinya, datanglah harimau mengintip si lembu ini, ternyata betul dia sudah pisah. Lalu datangi lembu ini, kemudian diterkam dan dimakan, maka matilah lembu itu pada waktu itu. Demikian juga lembu yang satu, sama halnya dengan lembu yang lain. Akhirnya dengan kesimpulan ini, saya mengajak kepada seluruh hadirin, para pemirsa TV MUI, marilah kita jaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa, demi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan persatuan ini, karena kita diikat, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Semoga persaudaraan ini menjadi cambuk kita ke depan dalam rangka berbangsa dan bernegara dan selaku orang yang beriman. Demikianlah yang saya sempat sampaikan, mudah-mudahan ada maknanya terhadap diri saya sendiri maupun kepada seluruh jamaah. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.